Sani. Waalaikumsalam Bu Anissa. Begini, saya mau melakukan wawancara tentang pendapat Bu Sani tentang sebuah kasus. Bagaimana nanti pendapat Ibu tentang kasus yang saya bacakan ini? Saya akan bacakan kasus seperti ini. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas. Hari itu menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi, mengapa, dan bagaimana? Jadi seperti itu Bu Sani kasusnya. Kalau Bu Sani menjadi guru yang kelasnya bersebelahan dengan kelas Ibu Tati tersebut, kemudian ada anak di depan ruangan Bu Tati menangis di bawah terik matahari, tapi Ibu Tati tidak menghiraukan. Nah, pada saat itu Bu Sani keluar kelas. Bu Sani melihat anak perempuan itu, anak kelas 5, Bu Sani melihat dia sedang menangis. Pada saat itu apa yang Bu Sani lakukan? Ya, yang saya lakukan ketika melihat anak itu mungkin Bu Tati yang masih di dalam kelas sedang menjalankan tugas. Tetapi sesama guru kita harus melihat situasi anak tersebut ketika kita di dalam kelas. Bukan begitu penting sekali menerangkan atau ada pekerjaan terpenting. Tapi kita utamakan anak tersebut. Kita jumpai anak itu atau kita bertanya atau ada yang sakit pada anak itu. Kita obati baru setelah selesai Ibu Tati tadi dari dalam kelas, kita bisa berjumpa dengan Ibu Tati itu dan memberitahu bagaimana keadaan anak tersebut. Berarti langkah pertama adalah Ibu Sani keluar dari kelas Ibu sendiri, kemudian menjumpai si anak kelas 5 itu yang sedang menangis itu dan bertanya, apa yang sedang terjadi begitu ya Bu? Ya. Pada saat itu Bu Sani tidak langsung menginterupsi Bu Tati yang sedang mengajar. Ya, mungkin ada pembelajaran yang perlu diberitahu sama anak-anak, tidak mungkin dipotong di tengah jalan. Jadi, kita sesama guru harus saling membantu. Anak Ibu Tati, anak kita juga. Berarti, ibu pertama menemui si anak itu. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Sani, pada saat itu, yang dipikirkan Bu Sani pada saat itu kenapa anak itu bisa menangis? Apakah karena dia dihukum atau bagaimana? Itu bukan salah satu contoh apakah anak itu dihukum tidak. Tapi mungkin anak itu memang sakit. Nanti setelah wawancara dengan anak tersebut, apakah anak itu dihukum atau tidak, apakah dia sakit. Jadi jangan langsung memvonis bahwa anak itu sedang dihukum. Jadi langkah pertama adalah menjumpai anak tersebut. Kemudian nanti ada saatnya juga pada saat pelajaran sudah selesai, Bu Sani juga bicara dengan Bu Tati. Jadi Bu Sani tidak langsung menginterupsi pada saat itu. Tidak, namanya sama guru Bu, kita harus saling menghargai. Karena pada saat itu Bu Tati kelihatannya sedang sangat serius ya Bu? Ya, sedang di dalam kelas menerangkan. Kira-kira
Apa yang membuat Bu Sani tadi menghampiri anak itu? Apa seperti itu, Bu? Ya, karena ada rasa sosial. Sebagai kita guru juga mungkin dia tidak didengar oleh guru yang lain. Jadi kita sebagai guru kita dengar tangisan ada apa. Jadi begitu ya, Bu. Berarti yang Ibu lakukan adalah menjumpai anak tersebut tanpa menginterupsi Ibu Tati yang sedang mengajar di dalam kelas. Begitu saja ya, Bu. Jadi terima kasih Bu Sani atas waktunya wawancara dengan studi kasus ini.